selamat datang dan terima kasih sudah klik video ini. Di video ini saya akan membagikan tutorial cara membuat izin usaha di bidang kesehatan, yaitu izin usaha apotik melalui sistem OSS. Baik Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa untuk membuat izin usaha apotik ini dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Jadi Bapak Ibu bisa menghemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga tanpa harus langsung ke kantor pelayanan terpadu satu pintu. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu sebelum mendaftar izin usaha. Di antaranya adalah identitas diri berupa KTP, nomor telepon, email yang masih aktif, NPWP, dan juga beberapa persyaratan lainnya yang akan saya jelaskan dalam video ini. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik Bapak Ibu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat hak akses. Silakan buka browser Google Chrome atau Firefox dan ketikkan alamat OSS. Jika sudah, klik daftar. Maka tampilannya akan seperti ini. Ada dua pilihan, yaitu pertama usaha mikro dan kecil, yang kedua non usaha mikro dan kecil. Untuk memilih jenis usaha ini tergantung modal Bapak Ibu. Untuk usaha mikro dan kecil, modal maksimal adalah 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Dan untuk non-usaha mikro dan kecil, ada usaha menengah dengan modal lebih dari 5 miliar sampai paling banyak 10 miliar. Lalu, ada usaha besar, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri. Silahkan dicermati. Di sini, saya memilih usaha mikro dan kecil. Lalu, pilih jenis pelaku usaha, apakah orang perorangan atau badan usaha. Saya memilih orang perorangan. Setelah itu, isikan NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan alamat email. Pastikan alamat email ini masih aktif. Isikan nomor telepon dan masukkan kode. Setelah itu, centang pernyataan dan klik daftar. Selanjutnya, cek kotak masuk email dan klik aktivasi. Tunggu beberapa menit, akan ada hak akses berupa username dan password yang digunakan untuk lanjut ke tahap pendaftaran izin. Setelah sudah memiliki hak akses, Bapak Ibu sudah bisa melanjutkan pendaftaran. Caranya adalah pilih masuk, kemudian isikan hak akses tadi berupa username, password, dan ketikkan kodenya, lalu klik masuk. Maka tampilannya akan seperti ini. Klik mulai saja. Next. Selesai. Selanjutnya klik menu perizinan berusaha dan pilih permohonan baru. Sistem akan menampilkan data secara otomatis. Data pelaku usaha itu berupa NIK, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat KTP, NPWP pribadi. Di sini Bapak Ibu harus mengisi NPWP-nya. Kemudian ada email, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, bila Bapak Ibu belum punya, proses perizinan masih bisa terus dilanjutkan. Setelah semua data terisi, silakan ketik simpan data. Jika sudah, klik tambah bidang usaha, maka akan diarahkan ke halaman seperti ini. Selanjutnya adalah pilih bidang usaha. Pada bidang usaha, KBLI untuk apotik adalah 47721. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik. Kemudian, untuk uraian bidang usaha secara otomatis akan muncul. Lalu ruang lingkup kegiatan, silahkan Bapak Ibu pilih apotik. Selanjutnya adalah pilih perdagangan eceran, lalu pilih simpan. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu mengisi detail bidang usaha. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda cabang di lokasi ini? Bapak Ibu pilih ya atau tidak. Lalu nama usaha kegiatan,
Selanjutnya, apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? Silakan diisi luas lahan, alamat usaha, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, kode pos. Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan dan modal usaha. Setelah semua data terisi, silakan Bapak Ibu pilih validasi resiko dan sistem akan menampilkan resiko dari kegiatan Bapak Ibu. Untuk apotek ini resikonya adalah resiko tinggi. Setelah itu ada pertanyaan, apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? Silahkan dipilih. Lalu jangka waktu perkiraan beroperasi atau produksi, deskripsi kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja. Silahkan dilengkapi datanya. Kemudian pilih tambah produk atau jasa. Untuk jenis produk bisa diisi lainnya. Lalu isikan kapasitas per tahun dan satuan kapasitas. Ini dalam rupiah. Dan ini adalah contohnya. Saya mengisi kapasitas dan jenis produksi. Langkah selanjutnya adalah pilih selesai. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa klik lanjut. Dan akan muncul halaman seperti ini. Pada kiri bawah, silakan klik proses perizinan berusaha. Maka akan muncul dokumen lingkungan atas kegiatan 47721 yang wajib dipenuhi. Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan? Jika sudah, pilih sudah, dan jika belum, silakan pilih belum. Di sini saya mencoba untuk pilih sudah. Lalu ada muncul pertanyaan lanjutan. Jenis dokumen persetujuan lingkungan. Apakah SPPL, persetujuan PKPLH, atau persetujuan SKKL? Di sini saya memilih SPPL. Lanjut. Nah, di sini ada pernyataan mandiri. Silahkan Bapak Ibu baca dengan teliti dan cermat. Kemudian Bapak Ibu bisa mencentang semua pernyataan ini. Setelah semuanya dicentang, silahkan pilih lanjut. Maka akan muncul draft NIB seperti ini. Jika dirasakan semua data yang diisi sudah benar, silakan centang. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut. Kemudian klik terbitkan perizinan berusaha. Pilih lanjut. Nah, di sini kita lihat NIB-nya sudah terbit dan izin belum terbit. Untuk izin yang belum terbit ini diperlukan beberapa dokumen kelengkapan yang harus Bapak Ibu upload pada sistem OSS ini agar nantinya izin Bapak Ibu bisa terbit, karena ini adalah resikonya resiko tinggi. Langkah selanjutnya adalah klik di sini. Kemudian di sebelah kanan kita klik panah ke bawah di sebelah belum melengkapi persyaratan. Lalu pilih proses pemenuhan persyaratan izin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa persyaratan yang perlu Bapak Ibu upload pada sistem OSS. Di antaranya, yang pertama adalah administrasi, yang kedua lokasi, yang ketiga bangunan, yang keempat sarana, prasarana, dan peralatan, dan yang kelima adalah SDM. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah persyaratan administrasi. Untuk persyaratan administrasi ini yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah pertama, surat permohonan dari pelaku usaha apoteker, itu untuk perorangan atau pimpinan PT Yayasan, itu jika untuk non perorangan. Yang kedua adalah surat perjanjian kerjasama dengan apoteker yang disahkan oleh notaris.
Itu untuk pelaku usaha apotik non perorangan. Yang ketiga adalah dokumen SPPL. Yang keempat, seluruh dokumen yang mengalami perubahan. Itu untuk permohonan perubahan izin. Yang kelima, dokumen izin yang masih berlaku. Itu untuk perpanjangan izin. Yang keenam, self assessment penyelenggara apotik melalui aplikasi Simona. Itu untuk perpanjangan dan perubahan izin. Yang ketujuh, laporan terakhir untuk perpanjangan dan perubahan izin. 8. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotik di aplikasi Sirna. Yang kesembilan, bukti pembayaran PAD. Untuk bukti pembayaran PAD ini sesuai dengan kebijakan Pemda. Kita masuk ke persyaratan yang kedua, yaitu lokasi. Untuk lokasi, beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu yang pertama adalah informasi geotek apotik. Yang kedua, informasi terkait lokasi apotik, misalnya di pusat perbelanjaan, di apartemen atau di perumahan. Dan yang ketiga adalah informasi bahwa apotek tidak berada di dalam lingkungan rumah sakit. Kita masuk ke persyaratan yang ketiga adalah bangunan. Untuk bangunan yang perlu dipersiapkan adalah dena bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotik. Lalu kita masuk ke persyaratan yang keempat, yaitu sarana, prasarana, dan peralatan. Untuk sarana, prasarana, dan peralatan yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, data sarana, prasarana, dan peralatan. Yang kedua adalah foto papan nama apotik dan posisi pemasangannya. Dan yang ketiga adalah foto papan nama praktik apotik dan posisi pemasangannya. Persyaratan terakhir yaitu kelima adalah SDM. Struktur organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab apotik memuat paling sedikit terdiri dari yang pertama, informasi tentang SDM apotik yang meliputi apoteker penanggung jawab, direktur, itu untuk pelaku usaha non perorangan, kemudian apoteker lain dan atau tenaga kefarmasian, asisten tenaga kefarmasian, dan atau tenaga administrasi jika ada. Yang kedua, tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM apotik, yaitu data apoteker penanggung jawab WNI berupa KTP, STRA, dan SIPA. Berikut informasi paling sedikit 2 orang apoteker untuk apotek yang membuka layanan 24 jam. Dan yang terakhir adalah surat izin praktek untuk seluruh apoteker atau tenaga kefarmasian yang bekerja di apotek. Baik Bapak Ibu, sekian video tutorial dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tugas pemerintahan pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks pelayanan perizinan, pemerintah pusat telah meluncurkan sistem OSS berbasis risiko, online single submission. Hal ini tentu untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun di daerah. Oleh karena itu, khususnya kita bagi masyarakat Sumba Barat Daya, dalam hal ini pelaku usaha, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengurus izinnya melalui sistem OSS tersebut, baik itu secara mandiri maupun datang langsung ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumba Barat Daya di bidang perizinan. Ngarakumi oleh dari warga masyarakat Sumba Barat Daya mau keurusai izinmu melalui sistem OSS. Sistem ini membantu memperlancar pengurusan izin usahamu ngarakuamu bak oleh dari. Oleh karena itu, pelayanan perizinan pekamu menena bisa lakukan dari rumahmu masing-masing
maupun ambil langsung di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang perizinan. Hal ini baku oleh Dading untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan masyarakat Sumba Barat Daya demi tanah Lodawe Maringi, tanah Padawe Malala. Terima kasih.